Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekitar 10 menit saya akan bahas UTS kamu. 5 menit lah. Ada kesulitan masalah UTS kemarin? Waktu, Bu. Alah, waktu mah. Emang kalau ujian, kalau jadi mahasiswa waktunya kurang mulu. Di waktu panjang kurang, pendek apalagi. Oke, ada lagi yang lain? Bani, masalahnya di mana? Aku Bu, waktu juga Bu. Kenapa waktu soalnya tadi segabruk ya? Iya Bu, 15 soal kan 10 menit per soal jadi. Tapi sebetulnya waktunya ini berapa menit? 150 menit. 150 menit itu berarti berapa jam? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Harusnya nih kamu lebih ngerjainnya. Kamu tahu nggak kesalahan kamu ada di mana? Kalau saya lihat hasil, saya belum selesai sih ngoreksi. Kamu tidak maksimal untuk mengerti soal. Apalagi yang soal kasus. Sebetulnya soal kasus itu jawabannya itu nggak panjang-panjang. Cuma berapa kalimat sih sebenarnya. Cuman karena mungkin takut entah kamu mau nilainya gede, kamu puter-puterin dulu saya segala macam, yang ada kamu juga sebenarnya salah jawabnya. Udah benar malah salah. Pencernaan kamu untuk mengerti soal yang masih agak kurang. Kalau teori oke lah, kalau teori-teori udah tinggal baca. Cuman untuk soal kasus yang ada, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak bisa kasih kamu nilai, bahkan banyak kan yang nggak ada nilainya. Kalau buat saya udah salah total. Nih ya, saya tanya sama kamu. Sebetulnya ini saya sudah terangin semua, harus bagaimana dan bagaimana. Nih, PT Agro dan tanah 11.000 meter persegi untuk keperluan perluasan gudang, titik. Artinya dia perlu, PT ini perlu tanah. Dia mau beli tanah nih PT 11.000. Pak Barjo, Pak Justin, dan sebulan tanah sertifikat hak milik seluas 5.000 meter, 3.000 meter, 4.000 meter. Bermaksud menjual tanah mereka. Kan solusi bagaimana supaya keinginan mereka supaya semua dapat terwujud. Kamu mencerna soalnya apa? Saya tanya dulu coba. Siapa nih ya saya tanya? Anung deh. Kamu mencerna soalnya apa coba? Cerna dulu soalnya. Soalnya kan Bu, yang perusahaan itu pengen membeli 11.000 meter persegi. Tapi yang dijual atau yang dipasarkan dari 3 orang itu totalnya 12.000. Nah, yang jadi pertanyaan dalam kasus itu, bagaimana biar keinginan semua orang itu terwujud? Keinginan semua orang itu terwujud. Nah, iya. Letaknya itu bukan soal di 11.000 dan 12.000 sebetulnya. Ada 12.000. Kalau logikanya kan ini udah sertifikat semua nih. Luas jangan kamu lihat sebetulnya. Kalau luas itu tinggal apakah dia mau beli 11.000, kalau misalnya mau kamu jabarin, oke. Yang kelebihan itu bisa dibelah. 11.000. Ya kan? Karena ini 12.000. Kalau kamu mau jawabnya komplit ya. Kalau kamu mau jawabnya komplit. Karena tanah ini ada 3. Total 3, 12.000. Sementara butuhnya 11. Nah kalau butuhnya 11, diapain? Kalau jawaban saya Bu, yang sisa 1.000 itu bisa disewakan atau dijual ke orang lain yang membutuhkan tanah tersebut. Oke, artinya mesti dipecah sertifikat. Kelebihannya itu pecah. Yang mana yang dipecah? Apakah 5.000, 4.000, 3.000 tergantung kesepakatan. Intinya dia harus pecah. Butuhnya 11.000 kok. Ya kan? Pecah aja kalau gitu. Kalau perusahaannya mau dipecah. Karena kamu buat saya, kalau misalnya kamu sampai ngejawab begitu sih, buat saya nggak terlalu
penting juga. Karena apa? Pemecahan sertifikat itu, PT itu beli kalau pecahnya jadinya jelek atau pecahnya tidak menguntungkan buat dia malah nggak mau. Kalau menurut saya sih jawaban ini solusi yang dapat terwujud gimana? Intinya aja dulu deh, yang mesti kalau misalnya pun ternyata mau beli, ternyata ya udah deh daripada dipecah cuma 1.000, paling nego harga atau apapun ya sudah, intinya 11.000. Entah dipecah atau dibeli semua, akhirnya walaupun 12.000. Inti jawaban ini sebenarnya apa? Arya, coba kamu jawabnya apa? Jawabnya apa? Solusi terbaiknya adalah dengan pemberian HGB terhadap tanah tersebut. Terus? Kamu jawabnya apa waktu di ujian? Iya, pemberian HGB, Bu. Karena badan hukum tidak boleh serta-merta memiliki hak milik atas tanah tersebut. Oke, terus apa lagi jawabannya? Kamu jawabnya pemberian HGB? Iya. Terus ya itu proses pemberian HGB itu dengan diambil perundingan dalam penerbitan HGB dengan jangka waktu 30 tahun melalui akta PPAT dan didatorkan ke kantor pertanahan. Oke. Jawaban kamu tidak 100% benar. Pasti itu buat saya sih kalau saya mau ekstrim, kalau saya ronobel salah. Sebetulnya bukan pemberian HGB. Bahasanya turunkan haknya dulu menjadi pemberian seolah-olah pemberian hak pertama kali. Ini bukan pemberian hak pertama kali karena sudah punya status hak. Lakukan penurunan hak menjadi HGB, diturunkan haknya. Setelah diturunkan baru menghadap ke PPAT untuk AJB. Tapi kalau untuk penurunan hak itu tergantung BPN masing-masing ya, harus dengan PPJB dulu atau hanya cukup dengan pernyataan. Pernyataan yang mengatakan bahwa ini sudah ditransaksi, tapi karena sertifikat hak milik makanya harus diturunkan AJB. Tapi sudah ada terjadi antara si PT dengan si perorangan. Itu ada yang menyatakan cukup. Tapi kalau untuk di wilayah Jabodetabek, BPN nggak mau. Biasanya harus diawali dengan PPJB. PPJB dulu dibuat, turunkan haknya dengan dasar PPJB, baru di transaksi PPAT nanti jual belinya kalau udah selesai turun haknya. Tapi ada BPN yang cukup dengan surat pernyataan. Itu biasanya yang di daerah. Nggak perlu dengan bikin dengan PPJB. Karena PPJB kan biaya juga. Kalau kamu jawabnya cuma sekedar diturunkan haknya dulu karena PT yang beli, baru dilakukan jadi jual beli kepada PPAT, buat saya itu udah benar. Jawabnya panjang-panjang, muter-muter kemana-mana, sementara inti persoalan nggak seperti itu juga gitu loh. Pencernaan soal kamu yang kurang pas. Untuk terutama kasus. Kan saya udah bilang kasus pasti ada. Diana, kamu jawabnya apa Diana? Kalau jawaban saya itu karena ada keterangannya Bu, jika memenuhi syarat untuk memiliki HM, jadi nanti itu PT Agro Purnama bisa beli dari, kan ada 3 tanah itu, 3.000 meter, 4.000 sama 4.000. Jadi nanti yang tanah 4.000 yang satunya itu dipecah, jadi supaya sama kayak sisanya, terus kalau udah semua bisa balik nama gitu Bu. Kok kalau kamu bilang itu? Halo? Enggak, maksudnya kok kamu bilangnya bahwa kalau ada dimungkinkan untuk hak milik? Hah? Apa gimana dia? Iya Bu. Gimana? Kalau PT-nya itu memenuhi syarat untuk memiliki hak milik Bu.
Kan saya udah bilang, PT itu tidak akan mungkin punya syarat untuk memiliki hak milik. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Yang namanya PT itu dia harus beli itu HGB statusnya. Tidak boleh status hak milik. Kalaupun ada tanah hak milik yang dia mau beli, boleh. Dengan catatan hak miliknya diturunkan dulu haknya menjadi HGB. Karena status hak PT itu harus HGB. Nggak boleh hak milik. Hak milik hanya untuk perorangan. Kan udah pernah saya bilang, yang saya sampaikan. PT itu statusnya HGB. Jadi PT mau beli tanah status hak apa aja boleh. Mau hak milik, mau segala macam boleh. Dengan catatan hak miliknya diturunkan dulu haknya. Jadi tidak mungkin PT itu. Kalau sedang nggak boleh itu nggak mungkin. Kalau soal dipecah, oke dipecah karena dia pecah boleh. Kan belum tentu dia mau dipecah juga. Karena kan belinya tanggung. Nggak ada masalah. Kalau kamu jawab itu nggak salah. Tapi jawabannya sebenarnya adalah tinggal turunkan haknya baru tanda tangan aja. Satu lagi mau saya tanya. Andika, apa jawaban kamu? Saya menjawab 2 solusi, Bu. Solusi yang pertama, jika PT Agro Purnama memenuhi syarat untuk memiliki hak milik, nanti PT Agro Purnama mengajukan jual beli kepada 3 orang tadi, Bu. Kemudian yang solusi yang kedua, jika tidak bisa memenuhi syarat memiliki hak milik, PT Agro Purnama dapat mengajukan hak guna bangunan kepada 3 orang tadi. Apa Andika? Kamu saya salahkan jawabannya. Total tuh Ya. kamu. Karena buat saya PT itu membeli hak milik itu boleh-boleh aja, nggak ada persyaratan dia memungkinkan untuk membolehkan, nggak ada. Dia setuju mau beli tanah itu. Dia intinya kalau PT mau beli itu status hak milik, tinggal diturunkan haknya, tinggal baru menghadap PPAT kalau udah. Syarat penurunan haknya apa? Ada bukti peralihan antara PT dan pemilik sertifikat, itu aja. Bisa dengan PPJB, bisa juga dengan pernyataan, tergantung BPN yang bersangkutan. Itu jawabannya sebetulnya cuma itu. Kalau kamu memperpanjang dengan harus disiplin, oh, oke, itulah itu tambahan nilai aja lah, selingan. Tapi inti jawabannya nggak ada persyaratan jika dibolehkan memiliki hak milik. PT nggak akan bisa memiliki hak milik. Kalau dia mau beli hak milik, intinya diturunkan haknya. 3 kelas jawabannya salah semua hampir. Bilang sama kamu, pokoknya PT kalau beli, boleh beli hak milik, boleh. Tapi kalau kamu bilang, kalau dimungkinkan, nggak ada dimungkinkan, siapapun boleh beli hak milik selama itu disetujui kesepakatan antara pembeli dan penjual. Setelah sepakat, tinggal diturunkan haknya. Saya pernah sampaikan kok. Kamu udah tahu berarti kesalahan kamu. Mr. Thomas tinggal dilakukan Mr. Thomas Ho yang berkeinginan memiliki properti di Indonesia dan argumentasi saudara. Apa tuh? Farezi, kamu jawab apa Farezi? Kalau saya jawab dapat diberikan hak pakai, Bu. Misalnya apartemen dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan total jangka waktu 80 tahun. Ini berdasarkan pasal 6 PP nomor 103 tahun 2015. Terus saya juga menjawab dalam UU Omnibus Law pasal 144 ayat 1 disebutkan bahwa hak milik atas rusun dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kamu saya anggap benar jawabannya. Ada yang selip jawaban kamu. Sebetulnya mudah aja boleh
properti yang dia beli itu diatur orang asing, paling hanya yang berstatus hak pakai kan. Tapi kamu jangan bilang bahwa hak pakai itu yang dijangka waktunya 30 tahun. Nggak pernah jangka waktu 30 tahun, 20 tahun. Hak pertama kali yang dikasih 30 tahun. Seneng banget sih pada bilang 30 tahun, orang diperpanjang cuma 20 tahun kok. Nggak pernah diberikan hak 30 tahun tuh nggak pernah. Hak pertama kali diberikan itu oke lah 30 lagi 30 tahun. Cuma 20 tahun yang dikasih. Sekarang dulu aja 25, sekarang nggak ada lagi 25. Intinya sih yang kamu jawab cukup baik. Cuman ada selipnya sedikit tuh yang kata-kata 30 tahun. Siapa lagi ya? Tiara. Ya, Bu. Saya jawabnya itu Mr. Thomas sebagai warga negara asing dapat memiliki properti tempat tinggal dengan status hak pakai. Hak pakai saya jelaskan pengertiannya. Kemudian hak pakai itu untuk menggunakan dan garis miring atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dan diberi wewenang oleh kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Kemudian perjanjian atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau pengelolaan tanah dan tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UPA menurut pasal 41. Kemudian hak pakai itu dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya itu digunakan untuk keperluan yang tertentu. Atau yang kedua itu dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun kecuali unsur pemerasan. Kemudian orang asing itu dapat memiliki hak pakai sehingga Mr. Thomas itu sebagai warga negara asing dapat memiliki properti tempat tinggal di Indonesia dengan hak pakai. Gitu, Bu. Oke, saya nggak menyalahkan jawabannya Tiara, cuman jawaban Tiara sebetulnya nggak ngelantur sih buat saya, cuman aturan jawaban kamu yang pas, tapi kamu nggak bisa saya kasih 100 atau berapa sih nilainya 15 aja dikali soal. Karena apa? Kamu terlalu panjang ngejelasinnya yang tidak mengena pada soal. Sebetulnya inti dari soal kan cuma sekedar orang asing yang karena dia supaya tidak tinggal dari hotel ke hotel, dia tuh pengen punya properti. Gimana caranya? Kalau sekedar kamu jawab, dia boleh beli properti yang intinya sesuai dengan syarat yang ada di persyaratkan boleh. Dengan catatan status hak yang dikasih adalah hak pakai. Selesai. Kamu nggak usah jelaskan hak pakai itu begini-begini, nggak. Mungkinkan. Karena tidak semua juga hak pakai bisa dibeli oleh asing, belum tentu. Apartemen tertentu yang boleh dimiliki juga oleh asing, nggak semua apartemen. Itu bisa dimungkinkan memenuhi syarat untuk membeli apartemen. Selesai. Kamu nggak usah berentet jelasin ini, ada waktu kamu terbuang. Intinya aja kamu kasih jawaban. Gitu kan akhirnya saya harus membaca rentetan cerita kamu yang kamu ceritain itu juga belum tentu pas untuk jawaban itu. Karena pertanyaan itu kan cuman berikan solusi apa sebaiknya harus dilakukan. Thomas berkeinginan membeli properti. Ya udah, belilah properti yang statusnya hak pakai. Kalau jujur soal yang keluar kemarin itu banyak soal yang saya sajikan. Karena kita diberikan itu per dosen itu harus ngasih soal itu 10, 10, dan 10. Setahu saya punya saya itu masuk semua. Cuman bentuk soalnya bahasanya yang agak dipersulit sama Dosko. Supaya kamu mencernanya lebih. Kalau pas-pas cuma pertanyaan itu mungkin yang saya kasih pertanyaannya. Itu aja. Kalau untuk teori saya rasa standar lah, tinggal nanti saya sesuaikan aja. Cuman kasus yang kamu jawabannya enggak ngaco, enggak. Cuma karena kamu terlalu panjang memberikan penjelasan sama saya, buat saya penjelasan kamu juga nggak pas. Itu aja.
Padahal kalau kamu ikutin yang sebetulnya dari pertanyaan, cuma berapa kalimat jawabannya. Nggak panjang kok, 150 menit jawab aman sebenarnya. Sebetulnya nggak sampai 150 menit udah selesai. 2 jam aja mungkin selesai, nggak nyampe 2 jam. Oh ibu kan dosen agraria. Bukan, karena kamu nih kadang-kadang supaya mau dapatkan maksimal jawabannya kudu panjang-panjang sih, sudah punya mindset itu begitu gitu loh. Mindset mahasiswa begitu, kudu panjang. Ya udah nggak apa-apa, nanti kamu lihat aja hasil, mudah-mudahan minggu depan saya sudah selesai koreksinya, karena tanggal 10 saya harus masukin ke portal. Sekarang mengenai land form, saya udah baca semua presentasi kamu, terus kamu yang ini sebenarnya land form nggak terlalu sulit juga, kamu tunggu. Land form itu tentang land form. Land form-nya dulu, lain-lainnya mah mudah. Inti dari land form itu sendiri apa sih? Apa, Afan? Saya betul. Land form itu apa? Apa yang kamu tahu tentang land form? Istilah pergerakan berkaitan dengan hak atas tanah, sifat, kekuatan, dan distribusi dari kepemilikan tanah. Tujuannya dia ada, karena dulu kan ada land form, itu untuk apa? Kenapa mesti dikuasai oleh negara? Land form itu untuk apa sih sebenarnya? Karena apa sih dibikin land form? Untuk apa kepentingan di rakyat Indonesia kok diadakannya land form? Tapi kan land form udah dihapus kalau nggak salah. Buku saya yang biru mana ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk memberikan program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, dan meningkatkan produktivitas tanah, serta memberikan pengakuan hak atas tanah, baik yang dimiliki secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Ya, intinya sebetulnya land form itu untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia, pertama dalam hak tanah-tanah pertanian. Sebetulnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak sebetulnya, supaya tanah-tanah yang dikuasai itu dapat memberikan yang memilikinya. Sebetulnya itu aja. Land form itu warga tanah-tanah yang dimanfaatkan ini memberikan keuntungan bagi taraf hidup bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kenapa terus dikembangkan dengan UPA? Supaya kepemilikan atas penguasaan tanah itu betul-betul dimiliki oleh yang menguasai atas tanah tersebut. Bukan oleh negara kalau gitu. Yang kamu tahu dengan program land form apa? Land form kan dia punya program untuk ngapain? Tujuannya land form itu untuk apa? Tadi kan kamu tahu itu apa tujuannya? Izin menjawab. Supaya bukti-bukti kepemilikan apa ya, silakan Diana. Programnya itu pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Lalu ada larangan kepemilikan tanah secara abstrak atau kalau bahasa Sundanya itu disebut guntai.
Terus ada redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah-tanah negara. Kemudian ada pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Selanjutnya ada pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan yang terakhir ada penetapan luas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau lebih kecil. Intinya yang disampaikan oleh Diana tuh sempurna, ya. Tapi intinya dari Dana POM itu programnya adalah untuk menentukan batas maksimum yang diberikan kepada seseorang mengenai hak atas tanah yang dia kuasai, khususnya untuk tanah-tanah pertanian. Biasanya 2 hektar. Tapi kalau dia melebihi dari 2 hektar, mungkin aja dibatasinya kan 2 hektar ya Diana ya. Kalau nggak salah dibatasinya maksimum itu 2 hektar. Tapi kalaupun dia memiliki lebih itu biasanya ada izin lain. Dan perizinannya pun beda. Karena memang untuk batas tanah pertanian Bu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang saya mau nanya. Kenapa kok pemerintah pakai land reform ini? Tujuannya itu untuk ngapain sih sebenarnya? Kenapa diberikan batas maksimum? Ada faktor apa di situ? Izin menjawab, Bu. Apa? Ada batas maksimum itu. Luas maksimum yang ditetapkan tersebut harus memperhatikan keadaan dan faktor-faktor sebagai berikut. Apa itu? Kan kamu dikasih cuma batas maksimum, ada faktornya pasti. Kenapa? Batas maksimum tadi kan udah sampaikan tuh lengkap dengan oleh Diana tuh mengenai land reform. Aditya mana Aditya? Saya, Bu. Kenapa Aditya? Tadi dengar kan si Diana ngomong bagaimana sebenarnya land reform itu sendiri. Nah sekarang saya tanya, kalaupun luas maksimum ini diberikan, apakah hanya untuk perorangan batas maksimum atau ada tertentu yang boleh ternyata melebihi dari itu? Ketentuan ini apakah hanya hanya untuk ini aja, hanya untuk perorangan aja, atau ada batas lain untuk orang lain yang boleh memiliki lebih dari itu? Menurut saya untuk perorangan saja, Bu. Oh, untuk perorangan aja? Kalau masih PD berarti? Hah? Maaf Bu, tadi sebenarnya pas baru presentasi itu laptop saya kan error kan Bu, jadi saya kurang terlalu menyimak Bu. Ini baru makanya tadi nggak on cam laptopnya kena virus ya Bu. Virus-virus cinta gitu? Hah? Bukan. Itu malam minggu nih. Kemarin nggak malam minggu, jadi kurang. Sampai hari Selasa juga belum cukup virusnya. Izin jawab, Bu. Silakan Seno. Ya, kasih Aditya. Kalau yang untuk satu orang, menurut saya itu bisa bisa dikenai untuk 7 orang, Bu, bukan hanya untuk 1 orang. Dimana kalau misalkan lebih dari 7 orang itu keluar ini, maka luas maksimum bagi keluarga yang jumlahnya lebih dari 7 orang
untuk setiap anggota keluarga selebihnya dari 7 ditambah 10%, paling banyak 50%. Jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruh anggota keluarga tidak boleh dari 20 hektar. Jadi menurut saya itu untuk 7 orang itu, Bu. Oke. Sampaikan itu sih nggak salah, cuma maksud saya, apakah angkat. Apakah hanya untuk ini aja, apa namanya? Hanya untuk perorangan aja yang untuk batas maksimum itu, ataukah seandainya PT deh yang punya ditentuin apakah hanya untuk perorangan atau hanya untuk PT? Boleh. Kalau PT boleh nggak lebih dari itu? Aditya, ayo jawab. Kamu jangan jawab tanggung. Gimana, Bu? Kamu udah benar. Tapi saya tambahin. Kalau kamu bilang itu untuk perorangan, seandainya PT deh, boleh nggak lebih dari atau? Maaf, Bu, terpotong, Bu, suaranya. Kamu bilang ketentuan maksimum itu kan untuk perorangan. Nah, sekarang apakah seandainya PT itu luas maksimum? Ada yang bisa jawab, Hesti? Oke, waktu kita tinggal 5 menit nih. Hesti bisa jawab? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Apa jawabannya? Kalau menurut saya badan perusahaan ataupun PT juga mempunyai batas luas maksimum untuk pertanian ya, Bu. Geraldi. Ya, Bu. Kalau untuk mana? Maaf, Bu, terputus, Bu. Kalau untuk PT Ya, Bu. dan hukum, saya nggak bilang tetap diberlakukan untuk tanah pertanian ini atau harus memang batas maksimumnya 2 hektar? Untuk badan hukum, apakah berlaku luas yang maksimum? Maaf, Bu, keputus, Bu, suaranya, Bu. Tuh, siapa yang dengar nggak putus deh? Yang bisa jawab, coba 1 orang. Karena kamu sedang di kendaraan, kamu posisi itu nggak lagi benar-benar lagi kuliah. Posisimu lagi di kendaraan, saya lihat. Jadi halo Bu, izin menjawab Bu. ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, Pasal 1 ayat 4, luas maksimum yang dimaksudkan tuh tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai oleh badan-badan hukum, Bu. Dari sini saya menyimpulkan bahwa luas-luas maksimum yang ditentukan tuh nggak berpengaruh ke badan hukum, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa jawabannya? Andisa, 100 kamu jawab. Jadi untuk maksimum ini, luas tanah pertanian ini tidak berlaku untuk badan hukum, hanya untuk perorangan. Saya. Ya, Andisa? Ya, Bu, benar, Bu. Saya kan sama kamu. Kamu sudah tahu jadwal. Tolong kamu hargai saya sebagai dosen pengampu kamu. Kalau kamu lagi kuliah, duduklah dengan baik. Tolong hargai dosen kamu, saya minta. Saya curiga kalau video kamu ini nggak nyala, kamu tidak mendengarkan saya dan kamu akan saya cross nilai kamu. Ya, saya minta kamu ini lagi kuliah, kamu punya kewajiban untuk kuliah. Saya juga nggak mau ngajarin kamu, tapi tolong hargai saya. Bukan berarti kamu lagi jalan-jalan.
Dosen aja nggak boleh kemana-mana, harus dan itu. Hakmu hanya sekedar mahasiswa seenaknya kuliah. Baik, saya tutup kuliah saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.